Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ini adalah sikap saya sebagai warga sipil Republik Indonesia. Melihat adanya carut-marut di negeri ini, terbengkalainya perekonomian, pelemahan institusi hukum, merosotnya demokrasi, dan semakin sempitnya kebebasan berpendapat. Ini memprihatinkan. Saya adalah pemilih Jokowi pada 2 periode, yaitu 2014 dan 2019. Sebagai pemilih pada awalnya, saya sempat pasang badan setiap ada kritikan yang mengarah pada Jokowi. Tapi pada akhirnya saya menyesal. Saya merasa ikut bertanggung jawab atas berbagai kerusakan di negeri ini. Kita semua lengah. Kita semua tertipu dengan citra malaikat dan populisme. Dari awal pelemahan KPK di awal pemerintahan, manuver mengganti Ketua Abraham Samad, manuver mengganti Komisioner Bambang Wijoyanto, semuanya dilakukan dengan jerat hukum pidana. Novel Baswedan yang cedera matanya tidak pernah mendapatkan keadilan hingga kini. Tidak ada kejelasan. Janji Jokowi untuk penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia orang hilang tidak pernah terwujud. Hingga tahun 2020, saya masih memaklumi, walaupun sedih dan kecewa. Tapi, lewat dari itu, saya mulai tidak bisa mentolerir hal ini. Keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja yang sembrono sampai puncaknya tahun 2023, makin terbengkalainya ekonomi, susahnya lapangan pekerjaan, oligarki merajalela, semakin dikekangnya kebebasan berpendapat. Di sini saya menilai Jokowi gagal. Masalah klasik di negeri ini adalah kemiskinan dan tuna wawasan. Alih-alih ini diatasi, justru ini yang dieksploitasi demi pencitraan dan populisme. Ini cocok dengan strategi yang namanya gentong babi, yang saya pernah dengar itu. Semenjak itu, saya berhenti percaya Jokowi. Ini jadi pelajaran buat saya. Kita harus kritis. Kita harus melakukan kontrol, melakukan koreksi. Apakah ia kita pilih atau tidak? Kita sebagai rakyat, civil society, harus independen. Ada saatnya kita harus bebas dari afiliasi kelompok manapun. Kepentingan kita adalah kepentingan kita sendiri sebagai rakyat, bukan kepentingan elit politik manapun. Sampai pada isu Mahkamah Konstitusi, dari masuknya Kaisang dalam partai politik dalam 2 hari secara instan menjadi ketua umum, hingga lolosnya seorang Gibran menjadi cawapres yang menurunkan kredibilitas kuasa hukum tertinggi Mahkamah Konstitusi. Anehnya, cacat hukum seperti ini Jokowi merestui. Ini gejala tidak baik. Bapak Insinyur Joko Widodo, Anda boleh mengelak. Anda boleh mengaku tidak ikut campur. Anda mengaku netral, tidak masuk tim paslon manapun, tidak berkampanye. Tapi kami bukan orang bodoh. Secara kasat mata, Bapak terlihat berkumpul dengan satu tim paslon. Bapak sering ke Jawa Tengah, yang mana salah satu wilayah strategis elektoral. Di
Di sana Bapak bagi-bagi bansos yang angkanya fantastis. Ujung-ujungnya itu dikaitkan dengan elektoral oleh tim paslon. Ini sudah mengarah ke eksploitasi, kemiskinan, dan tunawawasan. Gaji ASN yang selama ini stagnan, tiba-tiba mendadak Anda naikkan, yang berujung bocornya informasi ASN mendukung salah satu paslon. Sekali lagi, ini strategi gentong babi. Nyonya Suri mengeluarkan 2 jari dari dalam mobil milik RI. Ya, kelihatannya Pak Jokowi ini berkampanye, cuma masalahnya ini aset negara yang dipakai. Ini punya potensi untuk dijadikan amunisi. Bagi-bagi susu dan sembako. Pengarahan aparat desa untuk mendukung satu paslon. Termasuk yang bocor di media. Ini semua faktanya kami lihat di media dan terkumpul di satu film dokumenter yang juga kami lihat yang judulnya Dirty Vote. Yang mana dari ini semua bisa mewujudkan harapan untuk pilpres satu putaran. Ini miskin gagasan, pragmatis, sekedar gimmick. Jauh dari kata bermartabat. Jauh dari kata bermartabat. Ini konyol. Ini lelucon yang tidak lucu. Kita dipertontonkan dengan hal seperti ini. Saya harus angkat bicara. Saya tidak pernah segusar ini. Belum lagi ada kecurangan-kecurangan di beberapa TPS. Dengan ini, saya menyatakan sikap sebagai warga sipil. Pasangan calon 02 secara kasat mata melakukan kecurangan. Berapa kecurangan itu dan sampai kapan kecurangan itu kita tidak pernah tahu. Karena itu, kita harus menuntut mereka didiskualifikasi. Karena ini menyentuh masalah moral, mental culas orang yang curang sampai kapanpun akan tetap curang. Sepanjang itu ada kesempatan, kita tidak boleh dipimpin oleh orang semacam itu. Saya sebagai warga sipil sudah kehilangan kepercayaan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo yang pernah saya pilih tahun 2014 dan tahun 2019. Bapak Insinyur Joko Widodo, secara hukum memang Anda sah sebagai penguasa. Tapi dalam hati saya, dalam hati orang-orang yang sepemikiran dengan saya, dalam hati kami sudah mencabut mandat kami untuk Bapak. Saya mengajak saudara sekalian, suarakan hati nurani saudara. Kita segenap warga negara adalah komponen utama negara ini. Untuk warga sipil, akademisi, mahasiswa, elit politik, partai politik, tim paslon Mas Amin dan Gus Imin, tim paslon Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia keenam, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, beserta barisan TNI, Polri, dan Purnawirawan. Mari kita suarakan hati nurani kita untuk bangsa ini. Jangan diam, jangan takut. Ayo bergerak. Ini gerakan moral untuk NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.